wabarakatuh. Halo, apa kabar Bunda dan Ayah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, sekarang saya yang pertama akan menjelaskan tentang mengapa pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting. Silahkan disimak videonya. Pertumbuhan dan perkembangan dikatakan sangat penting karena untuk menentukan arah serta mutu pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga penting akan mempengaruhi mutu kepribadian anak menuju manusia dewasa di kemudian hari. Nah, selain pentingnya pertumbuhan dan perkembangan, orang tua juga ingin sekali memiliki buah hati yang sehat dan pintar. Itu adalah suatu menjadi dambaan. Pertumbuhan dan perkembangan anak pun menjadi salah satu penentu si kecil untuk bisa sehat dan pintar di masa selanjutnya. Dari tadi, kita berbicara tentang seluruh orang tua mendambakan si kecil yang sehat dan pintar. Nah, untuk menentukan tersebut, orang tua harus mendorong tumbuh kembang anak dengan cara pemantauan, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah sangat penting untuk buah hati, karena pertumbuhan dan perkembangan akan sangat pesat pada periode tersebut. Nah, Bunda dan Ayah, apakah tahu 1000 HPK itu apa? Makanya, silahkan disimak video selanjutnya. 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan sejak saat pembuahan si kecil di dalam kandungan ibu hingga anak berusia 2 tahun. Nah, jadi ibu dan ayah harus mengetahui dan juga harus menjadi si penentu si anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tadi sudah dijelaskan apa itu 1000 HPK. Nah, sekarang Ayah dan Bunda tahu nggak kenapa 1000 HPK dikatakan sangat penting? Nah, 1000 HPK tersebut juga dibilang sangat penting pada masa balita, karena pada masa balita yaitu masa kritis dalam pengasuhan. Jika orang tua gagal dalam mengasuh dan mendidik anak pada masa balitanya atau masa ini, akan berdampak buruk atau tidak baik di kemudian hari. Selain itu, 1000 hari pertama kehidupan pada masa balita juga dibilang dalam periode emas bagi orang tua untuk mengembangkan potensi yang anak miliki secara optimal. Karena pada masa balita, hampir seluruh sel-sel otak berkembang pesat. Tidak ada orang yang paling berarti dalam kehidupan seorang balita selain orang tuanya yang dapat memenuhi segala pertumbuhan. Pada penjelasan tadi dikatakan, masa balita seluruh sel-sel otaknya berkembang pesat. Nah, Bunda dan Ayah tahu enggak ya, kenapa tumbuh kembang otak dikatakan sangat pesat? Dan perkembangan otak dikatakan sangat pesat karena pada masa balita atau usia anak di bawah 2 tahun tersebut, nah pada fase ini itu disebut dengan periode kritis perkembangan. Kenapa pada fase tersebut disebut dengan periode kritis? Karena pada saat inilah sirkuit otak terbentuk hingga 80%, sehingga periode ini menjadi periode yang paling sensitif di antara semua periode usia anak, dan juga merupakan waktu yang tepat untuk melakukan terapi bila ada gangguan pada si kecil. Nah, Bunda dan Ayah tahu enggak ya perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Tetapi masih banyak loh masyarakat, khususnya bagi para orang tua, yang keliru dalam perkembangan dan pertumbuhan yang katanya sama. Padahal itu semua berbeda ya Bunda dan Ayah. Perbedaannya yaitu pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik anak, terutama panjang atau tinggi serta berat badan dan juga lingkar kepala. Nah, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan fungsi anak seperti kemampuan gerak kasar dan halus, kemandirian, inteligensia, pendengaran, penglihatan, komunikasi,
bicara, sosial emosional, dan juga perkembangan moral. Contoh dari perkembangan ini adalah kemampuan bayi yang akan bertambah dari tengkurap menjadi duduk, kemudian berdiri, lalu berjalan. Nah, kemampuan ini juga harus sesuai dengan usianya. Setelah mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, nah sekarang orang tua sangat penting untuk memantau tumbuh kembang anak yang dilakukan sejak sini, karena takut terjadi menemukan 3 hal, seperti yang ke-1 adanya gangguan pertumbuhan. Contohnya anak dengan status gizi kurang atau buruk dan juga stunting. Yang kedua adanya gangguan perkembangan. Contohnya anak yang terlambat bicara, terlambat berjalan. Yang ketiga adanya gangguan mental emosional anak. Contohnya anak yang hiperaktif dan gangguan konsentrasi. Untuk menghindari gangguan-gangguan yang akan terjadi seperti yang tadi disebutkan, maka orang tua harus lebih pintar dan harus lebih berperan dalam tumbuh kembang anak dengan melihat pertumbuhan anak, seperti mengatur pola makan yang bergizi dan juga mencegah stunting, melakukan latihan atau diajak berjalan dan selalu mengajaknya mengobrol, selalu mengajaknya bermain dan juga mengajaknya bercanda. Bunda, Ayah, apakah tahu dilakukan di mana dan bagaimana pemantauan tumbuh kembang anak? Pemantauan pertumbuhan dapat dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Pengukuran ini dilakukan secara berskala dan kemudian diplotkan ke dalam kurva pertumbuhan yang sesuai untuk umur dan jenis kelamin yang ada di buku kesehatan atau sesuai dengan pedoman IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, sedangkan pemantauan perkembangan dapat dilakukan dengan pengamatan langsung pada bayi oleh tenaga kesehatan dan juga menggunakan kuesioner yang dijawab oleh orang tua, dan juga dapat menggunakan buku kesehatan ibu dan anak. Nah, dari pemantauan tersebut, jika anak terjadi gangguan ataupun menginginkan anak menjadi anak yang sehat, maka orang tua silakan membawanya ke dokter ataupun posyandu untuk lebih mengetahui tahap selanjutnya. Seberapa sering pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, bayi dianjurkan tiap bulan. Yang kedua, anak usia 12-24 bulan tiap 3 bulan. Yang ketiga, anak usia 24 bulan sampai 72 bulan. Yang dilakukan oleh orang tua untuk mencegah gangguan tumbuh kembang, adapun pemenuhan kebutuhan dasar anak. Yang penting dilakukan oleh orang tua yaitu asuh, asih, dan asah. Yang ke-1 asih, yaitu kebutuhan fisik serta biomedis seperti pemberian ASI, gizi, dan nutrisi yang sesuai, kelengkapan imunisasi, pengobatan bila anak sakit, pemukiman dan pakaian yang layak, kebersihan anak dan lingkungan, serta kebutuhan rekreasi dan bermain. Yang kedua, ASI, yaitu kebutuhan emosional dan kasih sayang. Yang ketiga, asah, kebutuhan akan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Oleh karena itu, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak akan asuh, asih, asah dilakukan melalui komunikasi yang baik dan benar, maka akan mempengaruhi mutu kepribadian anak menuju manusia dewasa di kemudian hari. Kesimpulan, pertumbuhan dan perkembangan anak dikatakan sangat penting karena untuk menentukan arah serta mutu pertumbuhan dan perkembangan, dan juga sangat penting untuk mempengaruhi mutu kepribadian anak menuju manusia dewasa di kemudian hari. Nah, walaupun tumbuh kembang setiap anak memiliki keunikan dan kecepatan pencapaian tiap anak yang berbeda, dalam kisaran waktu pencapaian tiap tahapnya pun umumnya cukup besar. Misalnya, seorang anak dikatakan normal jika ia dapat berjalan mulai usia 10 hingga 18 bulan.
Sehingga bisa saja terjadi perbedaan tumbuh kembang di antara anak yang seusianya. Namun seringkali orang tua tidak menyadari ketika buah hatinya mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Nah, itulah mengapa orang tua penting melakukan pemantauan tumbuh kembang pada anak secara berskala dan setiap saat. Dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.